Jadi bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang kan slogan ini sering diucapkan di zaman kita saat ini. Ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata Gus Baha, salah satu daripada guru dari murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Saya juga belajar sama beliau lewat Ustaz Milanur Rahman. Beliau mengatakan, ya kalian saja yang kembali, kalau kami sudah dari dalam dari dulu. Jadi yang sudah keluar itu disuruh kembali. Kalau kita tidak perlu kembali, kenapa? Memang dari dulu sudah di Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari zaman dahulu tidak pernah ulama itu mereka mengambil istinbat hukum keluar dari Al-Quran dan Sunnah, gak ada. Semuanya menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini slogan yang kurang tepat. Karena kenapa? Kalau kita langsung ke Al-Quran dan Sunnah, yang terjadi adalah kerusakan. Karena tidak semua orang mampu bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Hanya ulama-ulama yang selevel mujtahid yang mereka mampu memahami tersebut. Bahkan di zamannya Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i punya zaman, ada seorang ahli hadis di kota Makkah bernama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi ini ahli hadis, bahkan disebutkan sebagai Sayyidul Huffaz. Imam Zahabi sebutkan dalam Syiarul A'lamin Nubala, beliau ini pemimpin para hafiz. Para hafiz ini kan man hafidha mi'ata alfi haditsin matnan wa isnada, orang yang minimal sudah hafal 100.000 hadis, isi hadis dengan rantaian sanad, diberikan gelar al-hafiz. Nah, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi ini, Al-Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa beliau Sayyidul Huffaz, pemimpin para hafiz di zamannya. Di zaman beliau bukan sembarangan. Di zaman beliau, di zaman Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi? Ternyata beliau juga tidak berani mengambil istinbat hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Kalau beliau seperti itu, bagaimana kita? Apa yang terjadi? Akhirnya beliau kirim surat. Kirim surat untuk diberikan kepada Al-Imam Syafi'i yang waktu itu sudah keluar dari Makkah. Mungkin beliau ketika itu ada di Irak atau Mesir. Karena nanti kitab Risalah ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan riwayat pertama beliau di Irak dibuat kitab Risalah, riwayat kedua di Mesir. Nah, terlepas daripada itu, seorang ahli hadis mengirim surat kepada Imam Syafi'i meminta tolong kepada Imam Syafi'i agar menjelaskan tentang rumusan-rumusan, mekanisme, cara pengambilan hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga muncul satu ilmu namanya usul fikih. Al-Imam Syafi'i menjawab surat tersebut dengan penjelasan-penjelasan kaedah-kaedah istinbat hukum. Kemudian surat tersebut dikirim kembali kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi. Maka kitab tersebut dinamakan dengan kitab surat Ar-Risalah. Kitab usul fikih pertama menurut para ulama. Tapi hakikatnya usul fikih ini sudah ada sebelum Imam Syafi'i. Namun namanya belum populer. Yang pertama kali membuat adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Al-Munawi, Al-Imam Ibnu Khalkan, Al-Imam Az-Zahabi, ketiga tokoh pakar sejarah ini menyatakan innama summiya baqira li'annahu baqara al-ilma. Dinamakan beliau Al-Baqir karena beliau yang orang pertama yang membelah-belah ilmu, yang memisah-misahkan ilmu. Ini ilmu apa, ini ilmu apa. Setelahnya baru anak beliau, yaitu Al-Imam Ja'far Shadiq. Beliaulah yang mengajar kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau yang mengajar kepada Abu Hanifah. Beliau yang mengajar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengajarkan ilmu kepada Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengajarkan ilmu kepada Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengajarkan ilmu kepada Al-Imam Jabir bin Hayyan, seorang pakar ilmu kimia. Sehingga Ibnu Khalkan mengatakan dalam kitab Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman bahwa lahu kalam fi kimia. Imam Ja'far Shadiq mengajar bukan hanya ilmu agama, bahkan beliau juga sering membahas tentang ilmu kimia.
Makanya muridnya ini terkenal sebagai orang pertama yang menyusun ilmu kimia, namanya Jabir bin Hayyan. Orang-orang Eropa menamakan Gilbert. Dan Jabir bin Hayyan sudah menulis 1000 lembar tentang rumusan-rumusan ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Itu pernyataan Ibnu Khalqan dalam kitab Wafayatul A'yan. Kemudian ada kitab namanya Al-Imam Ja'far Shadiq, nama kitab Al-Imamul Ja'far As-Shadiq Arrafahu Ulama'ul Gharbi. Al-Imam Ja'far Shadiq yang terkenal, yang dikenali oleh para ilmuwan barat. Ini judul kitabnya, Al-Imam Ja'far Shadiq Arrafahu Ulama'ul Gharb. Imam Ja'far Shadiq yang sangat dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Ternyata di kitab tersebut tidak membahas sama sekali ilmu agama. Kalau ilmu agama sudah, itu memang pakarnya. Tapi ternyata di kitab tersebut itu menjelaskan riwayat-riwayat Al-Imam Ja'far Shadiq mengajar juga ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, hampir semua di situ disebutkan. Dari sinilah sanad ilmu ini berkembang sampai kepada Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i menulis kitab yang berupa surat diberikan kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, dan surat tersebutlah berisi tentang kaedah-kaedah pengambilan hukum di dalam nas Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi tidak langsung ambil, tapi ada ilmu baru yang harus dipahami, yaitu namanya usul fikih. Dan usul fikih bukan hanya di satu mazhab, setiap mazhab punya kitab usul fikih yang berbeda. Bahkan para ulama mengatakan belum bisa kita mengambil hukum dalam Al-Quran dan Sunnah kalau belum menguasai seluruh kitab usul fikih. Bukan satu, seluruh kitab usul fikih. Nah, dihitung oleh para ulama, seluruh kitab usul fikih itu jumlahnya di atas 100. Di atas 100. Sudah itu 100 sudah dipelajari, kemudian paham tentang Al-Quran, paham tentang Sunnah, paham tentang bahasa Arab dengan seluruh ilmu-ilmunya, baru bisa beristihad hukum. Itu pun dilihat kesolehannya. Jadi tidak langsung ambil itu yang dipahami oleh para ulama. Kitab Ar-Risalah ini walaupun sudah disusun oleh Imam Syafi'i, disempurnakan lagi oleh ulama setelahnya, karena butuh daripada penyempurnaan. Muncul 4 kitab induk usul fikih. Yang pertama Al-Mustashfa Al-Imam Ghazali. Yang kedua Al-Burhan Al-Imam Juwaini. Al-Burhan ini Imam Subki yang pakar di bidang ilmu agama beliau mengatakan ini kitab, ya, summiya hadzal kitab lagzatul ummah. Dinamakan kitab Al-Burhan ini kitab teka-teki. Kenapa dinamakan kitab teka-teki? Saking susahnya dipahami. Kalau Imam Subki mengatakan susah dipahami, bagaimana kita yang seperti ini? Kemudian 2 dari Mu'tazilah mengarang kitab usul fikih, menyempurnakan daripada kitab Ar-Risalah, namanya kitab Al-Mu'tamad, karya daripada Al-Imam Abul Husain Al-Mu'tazili. Kemudian yang kedua Al-Qadi Abdul Jabbar punya kitab namanya Al-Umad. 4 kitab ini dirangkum seluruhnya oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Al-Mahsul. Kemudian Al-Mahsul ini diringkas lagi oleh ulama namanya Al-Imam Al-Urmawi. Judul kitabnya Al-Hasil Anil Mahsul, dan kitab kedua namanya At-Tahsil Anil Mahsul. Kemudian lagi disempurnakan lagi oleh Al-Imam Baidawi, judulnya Minhajul Usul ila Ilmi Usul. Kemudian disempurnakan lagi dan diringkas oleh Ibnu Hajib, nama kitabnya Mukhtasar Ibni Hajib. Kemudian seluruh daripada kitab usul fikih yang lainnya banyak, dikumpulkan hampir 100 kitab usul fikih, dimasukkan di dalam karyanya Imam Subki, judulnya Jam'ul Jawami'. 100 kitab usul fikih diambil mutiaranya, substansinya, dimasukkan ke kitab beliau, judulnya Jam'ul Jawami'. Kemudian Jam'ul Jawami' ini disarahkan lebih dari hampir puluhan bahkan ratusan. Kil para ulama, kalau mau langsung Al-Quran dan Sunnah, ente pelajari itu dulu semua kitab. Usul fikihnya Syafi'i ratusan kitab itu, baru bisa ente paham tuh istinbat hukum. Jadi itu ucapannya benar, tapi zamannya salah. Kenapa?
Kalau zaman dulu belum ada kitab-kitab fikih, belum ada kitab-kitab usul fikih, ya boleh jadi mereka bilang langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang mereka bilang ini bukan orang awam, para ulama mujtahid. Sekarang sudah jadi fikih, sudah jadi kitab hadis, sudah jadi usul fikih, ya, dan berbagai kitab. Maka ulama mengatakan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu mengamalkan 3 ilmu. Jadi kita mengamalkan 3 ilmu. 3 ilmu inilah kesimpulan daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya mengisyaratkan itu. Fafarduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtaju muaddi. Ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu teologi. Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah, dalam kitabnya Muqaddimah mengatakan nama ilmu tauhid dan ilmu kalam itu sebenarnya hampir sama sudah ilmunya. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau ilmu tauhid itu membahas tentang sifat-sifat Allah, kemudian membahas tentang asma-asma Allah. Makanya Imam Baihaqi punya kitab judulnya Al-Asma was Sifat, nama-nama dan sifat. Adapun ilmu kalam itu lebih condong kepada kumpulan hujjah-hujjah, argumen-argumen yang menguatkan akidah. Ini dalilnya Al-Quran, begini. Jadi semacam hujjah, itu namanya ilmu kalam. Namun perkembangannya nanti waktu berjalan, kata Ibnu Khaldun, 2 ilmu ini dijadikan satu. Nah, ini ilmu pertama yang wajib kita pelajari. Makanya di pesantren itu ada kitab namanya Aqidatul Awam. Akidahnya orang awam, itu minimal sudah. Dan Al-Habib Abdullah Haddad melarang wala tatawaggal fi ilmi kalam. Jangan terlalu tenggelam dalam ilmu kalam. Karena ilmu kalam ini dia berbahaya. Kalau kita ilmu lain salah, palingan kalau tidak sengaja dimaafkan. Kalau tidak sengaja dimaafkan. Kalaupun salah, tahu, ya berdosa. Tapi kalau ilmu kalam tidak berbicara dosa, murtad, zindik, kafir, kalau salah keluar dari situ, zindik, kafir, murtad. Makanya Imam Syafi'i melarang muridnya Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ini awalnya cenderung ke ilmu kalam. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wahai muridku Al-Muzani, jangan terlalu dengan ilmu itu. Kalau ilmu itu engkau salah, itu bicaranya engkau kafir atau tidak kafir. Tapi perdalamlah ilmu fikih. Makanya Al-Habib Al-Haddad mengatakan wala tatawaggal fi ilmi kalam. Jangan terlalu tenggelam dalam ilmu kalam. Sayyidina Ali juga menegaskan hal tersebut, bahwa ini bahrun amik la talijuhu, lautan yang dalam tidak bisa engkau tempuh. Wa tariqun muzlimatun fala taslukhu, jalan yang saking gelap tidak bisa kau lewati. Wasirrun min asrarillah fala tutakallafu anhu, dan ini adalah rahasianya Allah, jangan paksa mencari rahasianya Allah. Cukup kita tahu yang akidatul awam itu sudah cukup. Nah, ilmu ini ilmu yang wajib. Kemudian ilmu fikih, fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi muhtaju muaddi. Ilmu min fardi dinillahi fid dawami katuhri wassolati wassiyami. Yang kedua, ilmu yang biasa kita lakukan sehari-hari berkaitan dengan ibadah. Katuhri wassolati wassiyami, seperti bersuci, salat dan berpuasa. Ini namanya ilmu fikih. Kemudian yang ketiga namanya ilmu da'in lil qulubi mufsidi. Ilmu tentang penyakit hati. Kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi, seperti ujub, kibir dan penyakit iri hati. Namanya ilmu tasawuf atau tazkiyatun nufus atau ilmu suluk dan berbagai macam namanya, yang penting substansinya sama. Kemudian Ibnu Ruslan mengatakan wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Selain daripada seluruh ilmu tadi, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi yang 3 tadi wajib. Nah, 3 inilah kalau kita amalkan, kita sudah mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan langsung baca Al-Quran, baca hadis, baru kita amalkan itu. Bukan begitu caranya. Tapi baca kitab yang sudah jadi. Sudah isi kesimpulan. Kitab fikih isinya Al-Quran dan sunnah. Kitab tauhid juga isinya Al-Quran dan sunnah. Kitab tasawuf juga isinya Al-Quran dan sunnah.
berupa kesimpulan-kesimpulan yang mudah untuk kita cerna, yang mudah untuk kita pelajari. Jadi seperti itu, ya.